Sahabat Shalom, di malam ini kita akan belajar hal baru. Gak hanya tentang belajar ayat atau Alkitab, tapi bagaimana penerapannya. Di sini saya mempraktekkan salah satu video saya tentang roh filosofis. Jadi roh-roh yang masuk ke dalam kita, jadi roh-roh yang berdampak, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi watak juga. Nah, di sini dia banyak membaca buku-buku filosofi dan juga secara khusus buku-buku meditasi. Sebenarnya saya tidak anti dengan meditasi gitu ya, karena itu salah satu bentuk ibadah gitu ya. Di kalangan Kristen juga banyak dengan musik trance, dengan dupa. Cuma ya ini, jadi seringkali orang melampaui batas gitu. Jadi kalau Anda meditasi, itu bisa juga menjadi ibadah Kristen, karena yang jadi masalah bukan meditasinya tapi roh yang Anda kontak, roh yang Anda sembah. Sama seperti kalau di bait suci ada apa namanya, ada yang bawa wewangian gitu ya, dengan kita di Jawa dupa, ya sama saja. Di Mekah atau di Ka'bah ada dupa, ya sama saja, itu bentuk ibadah gitu. Dupanya tidak masalah, wangi-wangiannya tidak menjadi masalah gitu. Tapi yang jadi masalah itu cara apa ya, sosok mana yang kita temui dalam meditasi, atau siapa yang mengintervensi meditasi kita. Nah, di sini permasalahannya adalah dengan gerakan zaman baru. Jadi kalau Anda orang percaya, orang Kristen, jangan aktif di gerakan zaman baru. Meditasi silahkan, tapi jangan gabung dengan gerakan zaman baru, karena itu beda roh gitu. Kristen sendiri punya bentuk-bentuk meditatif, devosi. Di gereja-gereja purba banyak itu bentuk-bentuk devosi gitu ya. Makanya istilah retreat itu kan menyepi ya, itu kan sama gitu, maksudnya sama sebenarnya, hanya kadang perbedaan istilah saja. Anda bisa memuji Tuhan dengan menyanyi, Anda juga bisa memuji Tuhan dengan diem. Kalau di Jawa biasa itu diem, tanpa ada suara itu bisa. Kalau di orang kalangan Jawa biasa, Kristen Jawa maksudnya, tidak masalah gitu dengan bentuk-bentuk itu. Nah, di sini dia katanya apa? Tidak bisa membuka mata gitu, jadi katanya gelap gulita. Saya kasih suaranya ya. Ide yang ditanamkan dalam pikirannya beserta segala rohnya dengan segala salib dan merendahkan keluar. Roh-roh yang mendalikan emosi, depresi, dan menghalangi ibadah kepada Yehovah Tuhan yang sejati dengan segala salib dan merendahkan keluar. Ini agak lama karena ini masih tahap awal dulu, tahun 2016. Jadi kalau sekarang tidak banyak tingkah. Kalau ketemu El Sadik tidak banyak tingkah. Syaratnya cuma satu, orangnya mau dilepaskan, mengakui sebagai dosa, artinya menyadari punya dosa gitu. Kalau orang merasa hidupnya suci, ya tidak bisa.
Nah, ini di awal-awal dulu munculnya konsep roh filosofis karena ini salah satunya. Jadi kalau ada pelayanan seperti ini, manusianya dikendalikan di pikirannya. Nggak, ya kayak gini posisinya. Nggak, diajak bicara nggak bisa. Dan tidak perlu minyak urapan. Nah, dia mulai sadar, mulai ini. Roh yang ada di matanya dengan otoritas yang salib pemerintahan keluar. Roh yang membuka mata ketiga dengan otoritas salib pemerintahan keluar. Oke, oke. Ngerasa apa? Total. Gelap gulita. Oh, tadi transfer. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu enggak hanya pengetahuan, tapi kita melawan sesuatu. Musuh kita bukan darah dan daging, melainkan roh-roh yang ini ya, di udara gitu. Nah, roh di udara itu mempengaruhi filosofi kita, cara pandang, cara pikir kita, watak kita. Jadi kalau kita belajar Alkitab hanya pengetahuan, kalau kita belajar Alkitab hanya pengetahuan, itu nanti biasanya wataknya busuk, sombong kayak, atau ya pokoknya watak-watak yang tidak baik itu muncul karena kognitifnya tambah terus, tidak diimbangi moral gitu. Di sense empatinya hilang, galak, sifat-sifat galak, galak yang tidak bermutu, maksudnya tidak membangun. Ada galak yang bermutu, ada, tapi kalau yang seperti ini tuh susah. Jadi begitu, ini penerapan dari konsep roh filosofis, silakan lihat di video saya yang lain. Jadi pembuktian bahwa itu sekedar itu enggak hanya sekedar teori. Contoh di Alkitab ya, Yudas Iskariot, dia kerasukan tapi sadar, artinya dia nggak teriak-teriak, dia kerasukan tapi seperti manusia normal. Nah, itu roh filosofis. Dengan itu, dengan kerasukan itu dia berani menyerahkan Yesus. Berarti kayak niatnya itu udah penuh akhirnya 100% dengan bantuan Satan. Ya, semoga bisa jadi intermezzo dari pelajaran-pelajaran teks Alkitab. Nanti juga ada video-video lain saya akan upload. Tuhan yang hidup bersama kita selalu. Amin.